Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pahlepi Oktia dari D3 Farmasi semester 4 Universitas Kader Bangsa Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang nitrimetri atau diazotasi. Semoga bisa menambah wawasan Anda. Metode titrasi, diazotasi disebut juga nitrimetri, yakni metode penetapan kadar secara kuantitatif dengan menggunakan larutan baku NaNO3. Metode ini didasarkan pada reaksi diazotasi, yakni reaksi antara amina aromatik primer dengan asam nitrit dan suasana asam membentuk garam diazonium. Bs senyawa dalam nitrimetri. Bs suatu senyawa sama dengan Bm nya karena 1 mol senyawa bereaksi dengan 1 mol asam nitrit dan menghasilkan 1 mol garam diazonium. Jenis reaksi nitrimetri atau diazotasi. Reaksi diazotasi antara sulfanilamid, asam nitrit. Reaksi diazotasi pada analis suksinil sulfatizol. Reaksi diazotasi pada analisis klorampenikol. Reaksi diazotasi antara sulfanilamid, asam nitrit, NaNO2 plus HCl menjadi HNO2 plus NaCl, H2NSO2, NH2 plus HNO2, HCl menjadi H2NSO2, N plus min Cl min menjadi N plus H2O. Reaksi antara amina aromatik primer dengan asam nitrit dalam suasana asam membentuk garam diazonium. Reaksi diazotasi pada analisis suknil sulfatiazol. Suksinil sulfatiazol harus dihidrolisis lebih dahulu sehingga diperoleh gugus amin aromatis bebas untuk selanjutnya bereaksi dengan natrium nitrit dalam suasana asam membentuk garam diazonium. Reaksi diazotasi pada analisis klorampenikol. Senyawa-senyawa nitro aromatis dapat ditetapkan kadarnya secara nitrimetri setelah direduksi terlebih dahulu untuk menghasilkan senyawa amin aromatis primer. Prinsip reaksi nitrimetri atau diazotasi. Prinsip yakni reaksi antara amina aromatik primer dengan asam nitrit dalam suasana asam membentuk garam diazonium. Reaksi tidak stabil dalam suhu kamar karena garam diazonium yang terbentuk mudah terdegradasi membentuk senyawa fenol dan gas nitrogen, sehingga reaksi dilakukan pada suhu di bawah 15 derajat Celcius. Reaksi dapat dipercepat dengan penambahan bromida dan dilakukan pada suhu di bawah 15 derajat Celcius. Titik ekivalensi atau titik akhir titrasi ditunjukkan oleh perubahan warna dari pasta kanji iodi atau kertas iodida sebagai indikator luar. Ketika larutan digoreskan pada pasta atau kertas, adanya kelebihan asam nitrit akan mengoksidasi iodida menjadi iodium, dan dengan adanya kanji atau amilum akan menghasilkan warna biru segera. Contohnya, Kl plus HCl menjadi KCl plus Hf.
2Hl plus 2HONO menjadi I2 plus 2NO plus H2. I2 plus kanji YOD atau biru. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada reaksi diazotasi: suhu, kecepatan reaksi, indikator. Indikator ada 3: indikator luar, indikator dalam, metode potensiometri. Indikator dalam terdiri atas campuran tropiolin OO dan metilin biru. Tropiolin OO merupakan indikator asam basa yang berwarna merah dalam suasana asam dan berwarna kuning bila dioksidasi oleh adanya kelebihan asam nitrit. Metilin biru sebagai pengontras warna, sehingga pada titik akhir titrasi akan terjadi perubahan dari ungu menjadi biru sampai hijau tergantung senyawa yang dititrasi. Indikator luar menggunakan pasta kanji iodida atau kertas kanji iodida. Ketika larutan digoreskan pada pasta atau kertas, adanya kelebihan asam nitrit akan mengoksidasi iodida menjadi iodium. Adanya kanji atau amilum akan menghasilkan warna biru segera. Titik akhir titrasi tercapai apabila pada penggoresan larutan yang dititrasi pada pasta kanji iodida atau kertas kanji iodida akan terbentuk warna biru. Metode potensiometri. Metode yang baik untuk penetapan titik akhir nitrimetri adalah metode potensiometri dengan menggunakan elektrode kolomel platina yang dicelupkan ke dalam titrat. Pada saat titik akhir titrasi atau adanya kelebihan asam nitrit, akan terjadi depolarisasi elektroda sehingga akan terjadi perubahan arus yang sangat tajam sekitar plus 0,80 volt sampai plus 0,90 volt. Metode ini sangat cocok untuk sampel dalam bentuk sediaan sirup yang berwarna. Aplikasi analisis nitrimetri. Aplikasi analisis nitrimetri. Penetapan kadar senyawa-senyawa yang mempunyai gugus amin aromatis primer bebas seperti sulfanilamid. Penetapan kadar senyawa-senyawa yang mana gugus amin aromatik terikat dengan gugus lain seperti suksinil, sulfatiazol, eftalil, sulfatiazol, dan parasetamol. Senyawa-senyawa yang mempunyai gugus nitro aromatis seperti chlorampenicol. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.